Kesulitan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya belum berakhir meski boikot telah dicabut. 6 bulan setelah pencabutan boikot, Abu Thalib jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Tekanan boikot terbukti terlalu berat baginya. Pada akhir menjelang meninggal, utusan Quraisy menjenguknya berbaring di tempat tidur. Di tempat inilah mereka menawarkan perdamaian pada Muhammad SAW, asalkan beliau mau menghentikan kritikannya pada keyakinan dan Tuhan mereka. Namun Rasulullah SAW mengabaikan tawaran itu, karena bagi beliau tidak ada Tuhan selain Allah dan Tuhan selainnya adalah batil. Ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi mengunjunginya, sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal. Beliau bertutur kepadanya, "Wahai pamanku, katakanlah, La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Beberapa saat setelah meninggalnya Abu Thalib, istri Rasulullah SAW Khadijah, ibunda kaum mukminin, juga meninggal. Kematian Abu Thalib dan Khadijah menandai berakhirnya sebuah era. Abu Thalib lebih dari sekedar bapak bagi Rasulullah SAW. Meskipun tekanan dari Quraisy begitu kuat, namun ia senantiasa melindungi sang keponakan sampai akhir hayatnya, meski harus meninggalkan warisan yang bisa ia dapatkan. Khadijah bagi Rasulullah SAW lebih dari sekedar istri. Beliau mengorbankan hartanya, tidak pernah putus dalam memberikan cinta, penghormatan, dan dukungan kepada Rasulullah SAW. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Selama 1/4 abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela beliau, baik dengan jiwa maupun hartanya. Untuk mengenang itu Rasulullah bertutur, "Dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Kehilangan Abu Thalib dan Khadijah menciptakan kekosongan yang luar biasa pada kehidupan Rasulullah SAW. Kesendirian yang beliau rasakan di Gua Hira mengemuka kembali. Kesedihan yang beliau rasakan atas kematian Abu Thalib dan Khadijah begitu dalam hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Kesedihan. Dua peristiwa yang menyedihkan yang terjadi dalam masa yang berdekatan menambah kesedihan beliau. Kaum musyrikin Mekah setelah hilangnya pelindung Rasulullah SAW secara terbuka mendeklarasikan kampanye siksaan dan penindasan mereka. Saat itu beliau memutuskan untuk meminta bantuan penduduk Taif. Pada bulan Syawal, Rasulullah SAW keluar menuju Taif, sekitar 6 km dari Mekah.